Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelompok Museum Kebangkitan Nasional bakal jalan-jalan ke sana. Jadi sekarang kita ada di museum kita sekarang ada di halte Ragunan ya. Dan ini dia duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Halo guys, kita sekarang udah sampai di museum. Ini museum ya, tapi kita mau cari makan dulu karena kita lapar. Yeay, yeay, semangat. Ini, yeay, panik. Apaan tuh? Ikutin terus, Caca. Udah tadi. Halo semua, kita habis makan. Sekarang kita pengen jalan masuk ke museumnya. Nah, tadi kita lihat ternyata hari ini itu hari Kebangkitan Nasional loh. Kebangkitan Nasional. Jadi di dalam kayaknya bakal banyak Kegiatan-kegiatan gitu. Kita lihat ke dalam. Mana ya? Dunia dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita, silakan bersatu. Jadi sekarang kita mau masuk ke mana? Masuk ke dalam museumnya. Nah, ini adalah ruangan pertama yang kita masukin, yaitu ruang pembelajaran. Di sini ada meja bedah yang digunakan para pelajar Stovia untuk media pembelajaran. Media pembelajaran kedua yaitu adalah tengkorak tubuh manusia berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 20 tahun. Ini alat untuk praktek mereka. Di sini kita bisa lihat ada bekas lingkaran, jadi itu bekas setelah menggunakan alat pemecah kepala. Selanjutnya di sini adalah ruang pembelajaran kedua yaitu alat bantu pernafasan. Nah, untuk cara menggunakannya itu hanya diputar dan ada selang yang dimasukkan ke mulut atau hidung. Di zaman sekarang ini kan kita sudah menggunakan tabung oksigen. Ini adalah cara yang digunakan di zaman dulu. Ini juga alat bantu pernafasan yang lain dan ada banyak media pembelajaran lain juga yang digunakan para pelajar Stovia. Ada seperti alat pencatat jantung, alat pembuat tablet, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah ruang rapat atau ujian. Ini adalah ruangan yang digunakan untuk para pelajar Stovia untuk ujian. Selanjutnya ada ruang makan bersama atau biasa kita sebut kantin, karena dulu pelajar Stovia tinggal di sini selama 9 tahun, jadi mereka makan bareng-bareng di sini. Dan di sini ada 2. Selanjutnya kita masuk ke kamar asrama. Asrama ini hanya digunakan oleh laki-laki karena 2 pelajar perempuan pertama di Stovia tinggalnya di rumah warga atau semacam ngekos gitu. Dan yang laki-laki tinggal di sini selama kurang lebih 9 tahun. Selanjutnya kita masuk ke ruang kebangkitan Dirgantara Indonesia. Padi ini asli dan padi ini untuk memperingati krisis pangan Indonesia. Dan sampingnya kita lihat ada pesawat pertama Indonesia yaitu N250 yang dibuat oleh B.J. Habibie. Selanjutnya kita masuk ke ruang kelas. Dari ujung sini sampai ujung sana adalah ruang kelas, dan ini adalah salah satu ruang kelas yang masih dipertahankan dan ruangannya itu terbuka. By the way, semua guru yang ngajar di sini itu adalah orang Belanda dan semua pelajarnya adalah pribumi. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruang kisah perjalanan Wahidin Sudirohusodo. Di
Di sini diceritakan tentang bagaimana Bapak Wahidin mencarikan dana atau beasiswa untuk para pelajar Stovia yang ingin melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya kita masuk ke ruang tujuan dibentuknya organisasi Budi Utomo. Di sini mereka menjelaskan dengan secara lengkap dan detail, dan organisasi ini berperang lewat kebudayaan, tidak menggunakan senjata. Selanjutnya kita masuk ke ruang organisasi-organisasi yang terinspirasi dari Budi Utomo. Karena Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia, jadi banyak yang terinspirasi. Seperti Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indonesia Partij, Muhammadiyah, dan lainnya. Ruangan selanjutnya kita masuk ke lambang dari organisasi Budi Utomo. Di sini kita bisa melihat lambangnya dengan sangat besar. Di sini juga terdapat lukisan yang di tengah ada Bapak Wahidin yang memiliki ide untuk membuat organisasi Budi Utomo, sebelah kiri Ketuanya Sutomo dan sebelah kanan Wakilnya Suraji. Nah, selanjutnya di sini adalah ruangan tokoh-tokoh lulusan Stovia yang rata-rata di sini siswanya adalah laki-laki. Selanjutnya, ruangan ini menceritakan tentang kekayaan hasil alam Indonesia, seperti ada rempah-rempah, yaitu kayu manis, pala, lada, jahe, cendana, dan lain-lain. Ini adalah miniatur kapal yang digunakan oleh bangsa Portugis dan Belanda untuk menjajah Indonesia. Di sini juga ditampilkan senjata-senjata yang digunakan para penjajah. Yang terakhir, ini adalah ruangan yang menceritakan bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Ruangan di sini cukup luas, namun terlihat kosong karena hanya diisi oleh lukisan-lukisan. Jadi, kesimpulannya adalah Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional, dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sebelum menjadi museum, bangunan ini dahulunya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda dengan nama School tot Opleiding van Inlandse Artsen, disingkat Stovia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Lokasi museum ini tidak jauh dari Pasar Senen, tepatnya di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26, sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Oke, jadi tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Akila. Sekarang aku ingin menjelaskan tentang sejarahnya Stovia. Stovia adalah sebuah sekolah dokter yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Walter Friedel, atau yang sekarang disebut Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Seluruh staf dosen kampus tersebut berasal dari rumah sakit yang sama. Kemudian aktivitas belajar mengajar dan sekolah tersebut dipindahkan di samping rumah sakit militer atas praksara HF Pro. Sang direktur hingga berhasil rampung pada tahun 1 Maret 1902. Halo guys, nah jadi dari tadi kita udah nelusurin Museum Kebangkitan Nasional. Kita juga tadi udah dijelasin gimana sejarah-sejarahnya. Tadi juga kita sempat dapat hadiah dari Museum Bank Indonesia. Itu dia musimnya yang ada di kota Sendiri ya guys. Kita kayak mau datang tapi kita kayak gak punya duit, panik. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nontonin kita dari tadi. Jangan lupa juga buat pelajarin tentang sejarah ada di museum manapun. Iya. Bye bye.